Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah pada sehat? Alhamdulillah. Jangan lupa kalian harus selalu menjaga kesehatan karena sekarang lagi musim hujan ya. Jadi kalian kalaupun nanti mau persiapan dari rumah itu jangan lupa bawa payung. Karena kalau nggak bawa payung biasanya sore harinya tuh hujan. Jadi harus menjaga kesehatan juga. Dan jangan lupa juga kita harus selalu tetap bersyukur karena kita masih diberi kesehatan lahir dan batin. Kalau dulu itu kita seringnya daring, dan sekarang ini alhamdulillah kita bisa tatap muka. Dan ini adalah pengalaman tatap muka yang kalian kelas 12 ya. Sebelumnya PKL juga. PKL sekarang sudah mulai masuk pembelajaran dan tatap muka. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak akan mengingatkan kembali kepada kalian, masih ingat nggak dengan 3 janji siswa yang sering kalian ucapkan tiap hari Senin? 3 poin. Kalian harus belajar sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita kalian. Bapak akan selalu memotivasi kalian supaya belajar sungguh-sungguh untuk mengejar cita-cita dan impian kalian itu sendiri. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mohon untuk siapa nih di kelas 12 R5 yang biasanya pimpin doa? Siapa? Oke, pimpin doa dulu. Duduk siap. Sebelum belajar, kita berdoa mulai. Terima kasih Ilyas yang sudah memimpin doa. Sekarang Bapak akan cek dulu kehadiran kalian ya. Ini Ahmad Supian hadir? Hadir. Alin? Hadir. Oke. Asri? Hadir. Dea? Hadir. Alhamdulillah ya. Kalian hadir semua. Berarti sehat-sehat. Alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum masuk ke materi, Bapak akan bertanya dulu nih. Sudah dibaca itu di depan ada apa? PB. Sebelum masuk ke pemrograman perangkat bergerak, berarti kalian dulu di kelas 11 belajar tentang pemrograman apa? Web. Makanya di sana ada PB. Bergerak. Kalau kelas 11 kalian itu belajar tentang pemrograman untuk membuat sebuah website. Pakai bahasa apa aja? HTML. Terus CSS, terus PHP. Nah, sekarang kita akan masuk ke pemrograman perangkat bergerak. Itu lanjutan dari pemrograman web yang dulu kalian di kelas 11 belajar pemrograman web, di kelas 12 sekarang sama Bapak itu belajar tentang pemrograman perangkat bergerak. Nah, sebelum masuk ke Bapak menyampaikan KD yang akan disampaikan, ada pertanyaan dulu nih. Pertanyaan yang Bapak pengen tahu, apakah kalian tahu tentang apa itu teknologi perangkat bergerak itu apa? Coba acungkan tangan siapa yang mau jawab. Ya, smartphone, oke. Terus siapa lagi? Ya, Honda. Perangkat yang bisa dibawa kemana saja. Ya, boleh. Terus? Smartphone dan smartwatch. Ada lagi? Ya? Tablet. Oke. Nah, selain itu, pertanyaan berikutnya nih. Biasanya kalian kan menggunakan tadi ya, perangkat bergerak. Ada aplikasinya. Nah, aplikasi apa saja sih yang biasa kalian gunakan? Contoh yang biasa kalian gunakan di sehari-hari. Ya, siapa? Musik, oke. Terus? Ya, WhatsApp, terus Instagram, terus YouTube, Shopee, terus Twitter, Pinterest, Facebook, oke. Ya, satu lagi, kamera. Oh, kamu resep kamera, gitu ya, resep kamera. Oke, berarti kalian ditanya sama Bapak, alhamdulillah ya, lebih dari 50% bisa menjawab. Kemudian perhatikan ke depan.
Nah, ini adalah timeline yang akan kita jalani, maksudnya pertemuan pemrograman perangkat bergerak ini, tapi sekarang ada di tahap pertama dulu. Bapak akan bacakan dulu nih kompetensi dasar. Jadi kompetensi dasar yaitu memahami teknologi pengembangan aplikasi mobile. Kemudian mempresentasikan teknologi pengembangan aplikasi mobile. Nah, ini ada tujuan pembelajarannya. Coba dibacakan oleh Bapak, suruh ini ya, Risma. Coba bacakan Risma tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajarannya di modul ada di WhatsApp. Bapak sudah share modulnya ya? Ya. Nah, di sana ada tujuan pembelajaran. Coba bacakan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran modul 1. Yang keras? 1. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep teknologi aplikasi mobile dengan benar. Kedua, pertemuan pertama. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan penggunaan perangkat bergerak dengan baik. Kedua, pertemuan ke-1. 3. Setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat menganalisis sejarah perkembangan teknologi mobile dengan baik. Keempat, pertemuan 1. 4. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik mempresentasikan konsep teknologi aplikasi mobile dengan percaya diri. Pertemuan 1. Iya, terima kasih Risma. Jadi, tunggu nih, ada bel dulu ya. Nah, nanti sesuai masih ada bel. Tunggu ya, masih ada bel. Oke, masih ada. Tapi suara Bapak terdengar jelas ya. Sudah, nah belnya sudah nggak ada. Bapak bacakan ulang ya, tadi Risma udah membacakannya, terima kasih. Tapi ini supaya terdengar jelas, Bapak bacakan ulang ya. Jadi tujuan pembelajaran dari pertemuan sekarang yaitu tentang konsep teknologi aplikasi mobile. Pertama, setelah menyimak video pembelajaran dan mengerjakan LKPD, peserta didik diharapkan dapat memahami konsep teknologi aplikasi mobile dengan benar. Jadi nanti Bapak akan menayangkan sebuah video. Nah, tayangan video itu kalian coba simak, amati, kemudian kira-kira apa sih yang ada di video tersebut, ada permasalahan apa gitu. Terus kalian dicatat, boleh di buku tulis dulu. Kemudian nanti akan melalui LKPD, nanti ada, kan di LKPD ada perintahnya menyimak video tersebut, nanti kalian boleh menuliskannya juga di LKPD. Kemudian setelah menyimak, diharapkan dapat menjelaskan penggunaan perangkat bergerak dengan baik. Bagaimana nih cara menggunakan perangkat bergerak yang kalian miliki itu, bagaimana cara penggunaannya. Jadi kalian nanti harus memahami cara menggunakannya. Jangan sampai nanti pas
kalian sudah punya smartphone yang bagus tapi tidak tahu cara penggunaannya. Kemudian yang ketiga, diharapkan dapat menganalisis. Nah, di sini ada sejarah perkembangan tentang teknologi aplikasi mobile. Nanti ya. Kemudian yang keempat, setelah mengikuti proses pembelajaran, kalian nanti mempresentasikannya. Oke. Nah, ini prosedur pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama, tadi Bapak sudah bilang, kalian akan memperhatikan video dulu. Ini disimak dulu ya, bagaimana prosedur pembelajaran pertemuan kali ini dengan Bapak. Pertama, kalian memperhatikan video yang akan ditampilkan. Kemudian nanti Bapak akan menginstruksikan kalian untuk membentuk kelompok diskusi 4-5 orang. Jadi nanti Bapak akan membagikan kelompok. Kemudian kalian mendiskusikan untuk menyelesaikan masalah yang tertulis yang ada di LKPD. Bagaimana solusi yang tepatnya. Kemudian menyiapkan laporan hasil diskusi tiap kelompok. Jadi kalian boleh berdiskusi tiap kelompok. Maksudnya dengan anggotanya. Nanti dibagi-bagi. Ada yang berdiskusi, ada yang mencari apapun yang tertulis di LKPD. Kalian boleh mencari menggunakan smartphone ataupun ada di buku paket, boleh. Ya, tapi nanti jangan dulu pakai handphone sekarang. Kemudian setelah nanti didiskusikan, nanti boleh perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan dan kelompok lain untuk menanggapi. Kemudian nanti kita sama-sama menyimpulkan dari kegiatan pembelajaran ini apa, dan nanti setelah menyimpulkan baru Bapak akan memberikan kuis melalui aplikasi Quizizz. Nanti aplikasi Quizizz itu akan Bapak share melalui grup WhatsApp kalian, dan itu nanti ada kuis evaluasi sejauh mana kalian memahami tentang materi pertemuan konsep teknologi aplikasi mobile itu sendiri. Kemudian di sini ada teknik penilaian. Nah, ini yang kalian harus perhatikan. Teknik penilaian di sini pertama Bapak akan menilai sikap. Nah, pada saat diskusi bagaimana nih? Nah, nanti itu akan terlihat. Kalian berdiskusi dengan saling menghargai, menghormati, jujur, kemudian bertanggung jawab. Jangan sampai, masih ingat nggak pertemuan sebelumnya yang Bapak bilang ke kalian tentang tiga golongan orang, yang tiga golongan orang itu berbeda. Yang pertama itu orang yang berpikir besar. Itu apa? Ya, orang yang selalu mempunyai ide dan gagasan yang bermanfaat. Jadi nanti kamu implementasikan pada saat diskusi. Jangan sampai ada di orang yang kedua. Orang yang kedua apa? Selalu menceritakan peristiwa. Jadi sering curhat, yang tidak penting pun dicerita. Nah, itu jangan dulu. Nanti karena sesi kita itu sekarang akan nanti diskusi. Yang ketiga, orang yang berpikir kerdil. Nah, itu apalagi tidak boleh ya. Apalagi kalian seorang pelajar. Oke. Ini dari prosedur pembelajaran. Ini ada yang mau ditanyakan? Rule-nya jelas tidak? Jelas. Oke. Coba semuanya simak, perhatikan. Ya, harus disimak, perhatikan gambar apakah ini. Kemudian coba perhatikan lagi. Bapak mengetikkan apa? Coba diperhatikan semua. Harus diperhatikan sama. Biar nanti kalian bisa mengidentifikasi sebetulnya apa sih tayangan video ini. Biar kalian langsung mengetahui. Nah, sekarang dari hasil menyimak video kalian ini, sebelum Bapak masuk ke membagikan LKPD, ya, bertanya dulu nih, kira-kira tadi kalian menyimak videonya itu dengan teliti atau bagaimana? Nah,
Bapak akan bertanya nih, siapa dulu sebelum ditanya ada yang mau menjelaskan dulu atau menjawab dulu kira-kira siapa? Oh, Alin, oke. Tunggu sebentar, Lin, biar suaranya terdengar. Satu aja, silakan apa yang kamu lihat boleh. Jenis-jenis perangkat teknologi mobile. Jenis-jenis perangkat Teknologi mobile. teknologi mobile. Terus siapa lagi? Oke. Ininya Pak, saya menjadi tahu perkembangan jaringan dari zaman ke zaman, dimulai dari 0 generation sampai 5 generation. Oke, perkembangan jaringan ya, teknologinya ya. Saya jadi mengetahui fungsi-fungsi dari teknologi aplikasi mobile. Fungsi-fungsinya. Terus siapa lagi laki-laki? Ada? Siapa? Sebutkan saja apa yang tadi banyak sekali video Kegunaan yang tentang diperlihatkan. aplikasi. Kegunaan aplikasi. Penggunaan aplikasi. Contohnya, oh Tokopedia. Tadi ngelihat Tokopedia ya. Iya. Terus siapa lagi? Untuk mencari berita terbaru, Pak. Berita terbaru. Siapa lagi? Ayo. Oke. Untuk sarana hiburan, Pak. Sarana Hiburan. sarana hiburan. Ada lagi? Apa tadi? Yang di awal? Ya. Sarana bisnis. Terus apa lagi? Belanja online. Oke, belanja online. Terus apalagi tadi ada apa? Pertama ditampilkan apa? Tergerak yaitu reader. Oh, e-readernya. Terus? Macam ponsel. Oke, ponselnya. Terus apa lagi? Ada lagi? Sudah, hampir semua sudah. Jadi tadi di video tadi kalian sudah menyimak dengan baik berarti ya. Jadi apa sih yang dimaksud dengan perangkat bergerak? Contoh-contohnya kalian tadi sudah bisa menyebutkan. Di awal pun di pertanyaan pemantik, kalian sebetulnya sudah tidak asing dengan apa itu perangkat bergerak dan teknologi apa aja yang ada di dalamnya. Bahkan kalian pun sering menggunakannya. Ya, apalagi perempuan. Ini perempuan biasanya suka sekali ya. Kemana? Belanja. Sering belanja online? Sering belanja online. Biasanya menggunakan aplikasi apa? Nah, kalau tadi dicontohkan aplikasi apa? Tokopedia. Terus biasanya apalagi yang kalian gunakan, aplikasi yang sering kalian gunakan? Tadi kan Bapak yang mencontohkan atau menayangkan itu apa? Melihat sarana untuk hiburan, mencari berita, dan berbelanja. Kalau kalian biasanya apa aja selain itu ya? Apa? Gimana diulang? Spotify untuk mendengarkan musik dan Pinterest untuk menampilkan wallpaper pas. Mencari wallpaper. Ya. VN untuk mengedit video. VN. Kamu suka ngedit video berarti ya pakai aplikasi VN. Terus? Google Classroom untuk belajar secara daring. Oke, Google Classroom untuk belajar secara daring. Iya, Sob. Instagram. Pakai apa? Untuk sosial media. Sosial media. Ya, Fahri. WhatsApp untuk berkomunikasi. WhatsApp untuk berkomunikasi. Terus? Game. Mobile Legends bermain game. Oke, Mobile Legends untuk bermain game. Suka main game? Oke. Akun? Untuk coding. Untuk coding. Kamu jago pemrograman ya? Biasa pakai akun. Biasanya codingnya di HP. Oke, terus? Discord. Media komunikasi. Media komunikasi. Terus? Video. Streaming bola. Ya, terus? Kamera. Oke, ada lagi? Wah, banyak banget. Coba, biar paham. YouTube, Pak. YouTube, ya, tadi sama ya, seperti Bapak. Biasanya kamu nyari apa di YouTube? Tutorial, Pak. Tutorial apa? Pembelajaran atau apa? Pembelajaran. Oke. Facebook? Iya, banyak. Terus? Gojek. Biasanya Transportasi. Pakai Gojek ke sini? Jarang. Tapi suka pakai Gojek? Jarang. Terus? Telegram. Untuk apa Telegram? Nonton video. Oh, nonton videonya di Telegram. Capcut untuk mengedit video. Oke, untuk mengedit video. Sudah ya. Jadi kalian tadi pas menyimak video itu, kalian berarti sudah bisa mengetahui apa yang bergerak itu seperti apa. Kemudian teknologi perkembangan jaringannya itu dari apa? 0 generasi sampai 5 generasi. Kemudian kegunaannya apa aja tadi? Banyak banget. Hampir semua di sini sudah tidak asing lagi menggunakan aplikasi yang ada di perangkat bergerak kalian. Nah, oleh karena itu, sebelum Bapak lanjut nih, ada yang mau ditanyakan dulu?
atau bagaimana? Silakan. Sudah jelas? Oke. Sekarang Bapak masuk ke tahapan untuk membagikan LKPD-nya ya. Dibagikan nih. LKPD-nya Bapak bagikan. Tapi sebelum Bapak membagikan LKPD, ya tentunya kelompoknya nanti pas mau pindah kursinya, hati-hati bising aya kabel, jejer bising ka ieu. Harus diperhatikan. Untuk kelompok 1, Bapak milih Risma Wulandari. Silakan Risma untuk sebelah sini. Nanti tangga pindah ke sana. Pindah dulu. Kemudian Neng Wiwin. Ya, pindah. Ini kelompok 1 ya. Kemudian Ilya. Silakan Ilya. Terus Juliano. Silakan. Kursinya jika kurang ambil 1 tapi hati-hati. Ini kelompok 1. Ada berapa orang? 4. Ini LKPD-nya. Kemudian Bapak juga akan bagikan lembar untuk diskusinya di HPS ya. Nanti kalian boleh dikumpulkan jika kalian sudah selesai, kemudian nanti mempresentasikannya. Tapi kalau mau dipindah dulu ke buku catatan, boleh. Oke, ini untuk kelompok 1 dulu. Coba dilihat dulu petunjuk pengerjaannya seperti apa, kelompok 1 ya. Ini kelompok 2. Biar tidak ada miskonsepsi, bacakan dulu LKPD-nya, tapi suaranya yang keras ya, biar terdengar. Sama Nopal. Nopal, baca petunjuk pengerjaannya seperti apa. Mana Nopal? Oh ya, tunggu. Silakan Nopal. Yang B, Pak. Ya, petunjuk pengerjaannya. Ya. B. Petunjuk pengerjaan. 1. Istilah identitas kelas, kelompok, dan nama anggota dengan lengkap. 2. Baca secara cermat bahan ajar yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. 3. Baca literatur lain untuk memperkuat pemahaman siswa. 4. Kerjakan setiap langkah sesuai tugas. 5. Kumpulkan laporan hasil kerja sesuai dengan jadwal yang telah disepakati antara guru dan peserta didik. 6. Diskusikan dalam kelompok dan konsultasi dengan guru dalam mengerjakan tugas. Oke. Ada yang tidak jelas atau belum jelas dari petunjuk pengerjaannya? Jelas ya. Kemudian di sini siapkan, berarti ada alat dan bahan. Siapkan kalian buku catatan atau buku paket yang dipinjam dari perpustakaan, boleh kalian buka. Kemudian boleh kalian menggunakan handphone untuk mencari informasi di internet. Tapi dengan catatan, informasi yang terdapat di internet itu kalian harus melihat sumbernya dari mana dan dituliskan. Ya, jangan sembarangan ngambil informasi dengan serampangan alias sembarangan, tapi harus dicantumkan sumbernya, terus jam berapa kamu ngaksesnya, terus situsnya apa. Dan kalau Bapak menyarankan, lebih baik jangan melihat situs di blog, tapi website misalkan yang ada dimensi akademisinya boleh. Ini langkah kegiatannya ya. Coba dibaca dulu sama Pak Undra. Coba baca Pak Undra. Video dari YouTube, tuliskan hasil menyimak video tersebut dengan jelas. Terus yang kedua, lakukan analisis perkembangan teknologi aplikasi mobile mulai dari 1G sampai teknologi 5G. Ketiga, tuliskan 3 aplikasi yang ada di perangkat HP kalian, kemudian tuliskan prosedur penggunaan dari aplikasi tersebut. Keempat, tuliskan ada beberapa cara untuk mengatur keamanan di smartphone kalian. Kelima, presentasikan di depan kelas hasil pengerjaan LKPD di depan guru dan teman-temanmu. Bapak kasih waktu mau berapa menit? Kira-kira 30 menit? Dan Bapak pun akan mendampingi kalian. Kalau misalkan ada yang belum dimengerti, boleh. Silakan. Ini kelompok 5 ya.
Nah, silakan kalian, ada yang belum dipahami nggak dengan ini di LKPD? Kalian tadi sudah menyimak videonya. Nah, sekarang perhatikan gambar perkembangan teknologi ini. Ya. Untuk nomor 2 Pak, ini teh sejarahnya atau Perkembangan analisis boleh tahapannya, kalian juga boleh, misalkan ini kan jelas ya sejarahnya, tahunnya jelas ya. Nanti kalian bandingkan kekurangan kelebihannya, kalau misalkan 1G itu bagaimana dibandingkan dengan 2G. Pasti berhubungannya dengan apa? Internet. Terus kecepatan pengaruh nggak? Nah, nanti kalian tuliskan. Izin presentasi, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan. Untuk yang pertama, setelah kami menyimak video tersebut, dapat disimpulkan terdapat jenis-jenis perangkat bergerak yaitu smartphone, iPad, smartwatch, dan e-reader. Dan terdapat jaringan mulai dari 1G sampai 4G. Selanjutnya kita bisa mengetahui dan mendapatkan informasi tentang fungsi-fungsi aplikasi. Silakan kelompok yang lain, barangkali ada yang mau menambahkan. Kelompok 2, silakan boleh. dari beberapa jaringan yang ada dari yang Anda jelaskan, apa yang tercepat? Jaringannya yang tercepat? ya kayak apa? Oh iya. Jaringan tercepatnya apa nih? 5G. 5G. Menanggapi, oke. Kelompok berapa nih? Kelompok 4. Kelompok 4, silakan. Teknologi 5G dirancang untuk memberikan kecepatan data puncak hingga 20 Gbps berdasarkan persyaratan IMT 2020. Jadi kalian sekarang sudah mengerti sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian mengetahui tentang pengertian. Betul. Pengertian teknologi aplikasi mobile. Kemudian kalian bisa memberitahukan apa? Contohnya. Kemudian ada juga kegunaannya. Dan nanti pertemuan ini akan berkelanjutan. Setelah kalian mengetahui apa itu fungsinya, kegunaannya, prosedur penggunaannya seperti apa, contoh-contoh dari perangkat bergerak itu apa saja, nanti akan berlanjut di pertemuan berikut, yaitu tentang sistem operasi yang ada pada perangkat bergerak. Maka Bapak sekarang akan memberikan kuis. Dan kuis ini silahkan kalian isi review evaluasi dari pembelajaran sekarang. Bapak kirim melalui WhatsApp ya. Bahwa untuk pertemuan berikut yaitu tentang sistem operasi perangkat bergerak. Jadi kalian pinjam lagi dulu buku paketnya, boleh baca-baca dulu, literasi dulu, apa itu sistem operasi pada perangkat mobile itu apa. Nanti untuk pertemuan berarti besok. Untuk pertemuan sekarang sudah jelas? Clear? Tadi sudah disimpulkan, kuisnya sudah ada beberapa yang mengisikan dan jawabannya sudah benar. Nanti Bapak akan kirim lagi ya untuk kuisnya. Silakan kalian kerjakan. Dan untuk LKPD, kalian boleh mengumpulkannya. Tapi kalau mau ditulis dulu di buku, silakan. Nanti lembarnya dikebapakkan untuk dinilai. Ya, jangan sampai hilang. Ya, untuk dikasih penilaian. Pertemuan dari Bapak cukup sekian. Kalau tidak ada yang mau bertanya, Bapak ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.